Di tengah saling lempar opini yang panas antara Teddy dengan Sule mengenai harta peninggalan warisan milik Lina Zubaidah, di mana menurut Teddy dirinya memperjuangkan hak tersebut untuk buah hatinya Delina Bintang Aura Putri, terdapat kabar yang mengejutkan. Terdengar kabar jika Teddy telah menikah kembali 4 bulan yang lalu. Mendengar kabar tersebut, tim redaksi melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari akan kebenaran kabar tersebut. Dan setelah tim redaksi melakukan investigasi langsung ke lapangan, terdapat pernyataan mengejutkan dari Ketua RT di mana kini Teddy tinggal, yaitu di kawasan Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Lalu seperti apa kebenaran dari kabar Teddy telah menikah kembali? Dan seperti apa juga pihak Teddy menanggapi kabar jika Teddy telah menikah kembali? Lalu, seperti apa juga pihak Teddy menanggapi tantangan dari Sule agar dapat bertemu dan menyelesaikan masalah ini agar tidak saling lempar opini di media? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh hubungan antara Teddy dengan Sule tentang harta peninggalan almarhumah Lina Zubaidah terus bergulir dan semakin memanas. Saling lempar opini antara Sule dengan Teddy terus semakin memanas. Kabar terakhir, Sule pun menantang Teddy dengan jantan untuk bertemu agar semua permasalahannya dapat terselesaikan. Dan ketika tengah hangatnya saling lempar pernyataan antara Sule dengan pihak Teddy, tersiar kabar mengejutkan. Dikabarkan Teddy telah menikah lagi 4 bulan yang lalu. Mendengar kabar tersebut, tim redaksi melakukan investigasi langsung ke kota Bandung untuk mengklarifikasi kebenaran atas kabar yang mengejutkan tersebut. Berikut penelusuran tim redaksi dan mendapatkan pernyataan mencengangkan dari Ketua RT di mana kini Teddy tinggal, yaitu di kawasan Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Berikut pernyataan resmi dari Ketua RT di mana kini Teddy tinggal. Lalu, seperti apa pihak Teddy menanggapi atas kabar bahwa Teddy telah menikah kembali? Nah, mungkin tinggal di sini dari kapan sih Kang pindah ke sini? Ya kurang lebih, kalau tapi belum juga masuk penduduk setempat sih. Sini. Ya kurang lebih 7 bulan. Oh, 7 bulan. Nah Kang, belum jadi penduduk setempat itu maksudnya gimana tuh Kang? Ya jadi dia kan belum ada itu kan surat pindahnya dari tempat asalnya ke sini gitu. Otomatis kan belum masuk warga sini, tapi laporannya udah di sini. Ya baru ya memang tinggal di sini tapi belum asli penduduk di sini gitu. Oh, Kang Teddy-nya menikah itu benar nggak sih Kang? Ya, dia menikah dan saya dengar lagi kemarin ada kabar, ada yang ngasih tahu udah dibuat gimana ya, dari tinggalin lagi itu sama istrinya karena kawin siri. Oh, kawinnya siri, berarti nggak ada minta pengantar surat nikah gitu ke RT ya? Nggak ada. Cuman yang saya dengar kemarin istrinya itu udah nggak ada lagi. Oh, nah mungkin nikahnya tahu nggak sih Kang kapan kira-kira? Gak lama ya, paling sekitar 4 bulan. 4 bulan lalu nikahnya. Nah pas ditinggalnya itu Baru-baru ini. Saya juga baru kemarin dapat kabar. Backgroundnya. Kebetulan saya nggak tahu kalau yang pernah lihat sekali juga itu dari kejauhan ya memang masih muda. Kira-kira gitu Kang umur berapa sih kalau menurut? Ya di bawah 30-an lah. Di bawah 30-an. Tapi nggak pernah lapor gitu Kang? Nggak pernah. Nggak tahu-tahu ada kabar
udah menikah, tahu-tahu kemarin lagi ada kabar udah ditinggalin gitu aja. Jadi Kang Teddy yang ditinggalin bukan Istrinya ninggalin. Kalau ini orang mananya gitu nggak tahu gitu. Istrinya. Kalau nggak salah itu saya dengar orang Tasik. Orang Istrinya. Ya itu bukan urusan kita juga, saya juga nggak tahu, masa saya nanya. Ya kalau memang menikah lagi, sebagai seorang laki-laki menikah lagi ya alhamdulillah dong, kita harus senang. Asal menikahnya sama perempuan, jangan sama laki-laki. Saya juga tidak tahu dan saya juga nggak mau tahu juga, itu nggak ada pentingnya buat kasus ini gitu. Jadi satu yang tekankan bukan masalah satu kaya satu miskin, satu banyak pekerjaan, satu tidak pekerjaan, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah hak orang lain yang diganggu gitu. Ini kan haknya Teddy untuk memperjuangkan harta warisan dari anaknya kan anaknya masih bayi juga, kasihan juga kan gitu kalau haknya nggak dikasih. Alhamdulillah kabarnya sangat baik. Ya pindah karena emang ingin besarin anak yang pertama, jadi cari suasana baru juga biar tenang, karena kalau emang di tempat yang lama mungkin masih banyak memori lah. Jadi ada orang Sunda bilang kasuat-suat gitu, bakalan inget terus akhirnya nggak bisa move on atau nggak bisa ngelupain. Maka ketika telah sedikit terungkap kabar Teddy telah menikah kembali, maka pihak Teddy kembali menjelaskan ke masyarakat jika apa yang dilakukan oleh Teddy saat ini adalah memperjuangkan hak anak sematawayangnya dari pernikahan dengan almarhumah Lina Zubaidah. Pihak Teddy berharap agar masyarakat tidak salah paham dengan maksud dan tujuan Teddy yang telah muncul ke publik. Berikut penjelasan dari pihak Teddy terkait harta peninggalan almarhumah Lina Zubaidah. Yang ada kan sebenarnya ini si Kang Teddy ini memperjuangkan hak anaknya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum istrinya. Tapi yang sangat dia perjuangkan di sini adalah hak dari anaknya yang masih bayi gitu. Itu kan anaknya anaknya almarhum kan, anak sahnya. Dibuktikan dengan adanya akte kena lahir, dibuktikan dengan adanya perkawinan yang sah antara Kang Teddy dengan almarhum, kan itu sah sebetulnya. Jadi dia memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan di sini gitu. Jadi pada masyarakat luas juga tolong dipahami di sini bahwa ini ada seorang manusia yang memperjuangkan haknya gitu. Sedangkan memperjuangkan haknya itu kan menurut agama saya, agama Islam, itu memang wajib diperjuangkan haknya gitu. Sebetulnya bukan mengambil ya. Jadi yang perlu masyarakat juga tahu bahwa ini kan harta peninggalan itu ada dalam penguasaannya Kang Teddy, ada dalam penguasaannya klien saya. Tapi karena Kang Teddy satu tidak punya etikat jelek, juga tidak berburuk sangka kepada pihak lain, juga tidak ada maksud untuk menguasai keseluruhan milik orang lain, sehingga dia mengajak salah satu ahli waris lain untuk menyimpan harta warisan ini dalam satu tempat yang aman, yang netral gitu. Ini kan tiba-tiba diambil tanpa pemberitahuan gitu. Ini kan harus ada penjelasan juga kapan, kenapa itu diambil, apakah memang di tempat itu memang tidak aman, apakah memang di tempat itu memang akan ada pihak lain yang mengambil, kan harus ada penjelasan juga kenapa diambil gitu. Kemarin dari yang berkas file sama harta gonoguni itu semua udah diambil Teh Putri, di deposit boxnya udah diambil semua. Anak saya mau nyolong harta, toh itu juga harta siapa kan gitu kan, sama lawyer aja nantilah ya. Ya udah, ayo ketemu, kalau berani ayo ketemu aja ya. Mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Toh saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini, terus-terusan sama anak saya yang dicecar, diberitakan anak saya membawa harta gonogini apa itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya, karena kan tidak hanya Putri, Ridwan juga kebagian, ya kan? Gitu. Kalau harta gonogini kan itu waktu sama saya, kan dalam peradilan juga harta gonogini nggak dapat, saya kasih, terus mau itu ambil.
Ketika Sule beberapa waktu yang lalu menantang Teddy untuk bertemu dengannya, justru pihak Teddy memberikan penjelasan terbaru terkait akan penyelesaian harta peninggalan almarhumah Lina Zubaida demi kepentingan buah hati mereka, yaitu Delina Bintang Aura Putri. Menurut pihak Teddy, intinya adalah memperjuangkan hak daripada anaknya. Kita sudah undang dengan baik, sudah 3 kali kalau nggak salah, tapi tidak ada yang mungkin sibuk atau tidak ada itikat baik, saya juga nggak paham. Yang pasti sampai hari ini belum ada pertemuan. Kita undang udah 3 kali. Iyalah, ini kan hak orang lain, hak klien saya harus saya perjuangkan kan. Gitu. Kalaupun memang sekarang sudah seharusnya mengambil langkah hukum, tapi tadi juga orangnya baik-baik aja, dia tidak emosi, cuman dia pengen perjuangkan ini hak anaknya mau gimana gitu. Ya udah, ayo ketemu. Kalau berani ayo ketemu. Ketemu aja ya. Mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Toh saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini. Terus-terusan sama anak saya yang dicecar, diberitakan anak saya membawa harta gono gini apa itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya, karena kan tidak hanya Putri, Ridwan juga kebagian, ya kan? Gitu. Kalau harta gono gini kan itu waktu sama saya, kan dalam peradilan juga harta gono gini nggak dapat, saya kasih, terus mau itu ambil. Ketika antara Sule dan Teddy saling lempar opini, pada segmen selanjutnya pihak Teddy membantah jika mereka mendapatkan bantuan untuk membeli susu dan pampers untuk adik kecilnya Bintang. Lalu, seperti apa bantahan pihak Teddy atas pernyataan Sule? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketika Teddy dan Sule saling lempar opini yang semakin memanas, sempat terlontar dari Sule jika anak-anaknya juga memberikan perhatian kepada Bintang, anak dari Teddy, berupa susu. Namun pernyataan Sule tersebut dibantah keras oleh pihak Teddy yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Yang harus diluruskan juga gitu ya, ini bukan melulu soal uang gitu. Di atas langit masih ada langit juga gitu. Jadi saya pikir masalah silaturahmi sih harus dijalin ya, namanya juga ada satu darah yang sama kan, walaupun itu tiri tapi kan lahir dari satu rahim yang sama gitu. Si Teddy juga nggak minta uang, nggak minta apa, bahkan kemarin di statementnya bahwa dia pengen silaturahmi yang baik antara adiknya dengan anaknya dengan kakak-kakaknya, itu aja sih. Saya sudah konfirmasi juga ke Teddy bahwa dia tidak pernah menerima uang yang diberikan setiap bulan sekian itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Uang susu setiap bulan, terus uang pampers apa itu nggak ada. Tiap bulan dia kasih kok, kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adeknya, mau dibawa kan nggak boleh, tapi nggak diurus. Tanya aja diurus nggak gitu. Gitu aja. Ya kan seharusnya kalau menjadi laki-laki ya bertanggung jawab dong, itu kan anaknya dong. Kenapa mesti harus yang bertanggung jawab adalah anak-anak saya? Kan itu. Susu apa itu kan anak-anak saya. Ngasih juga gitu. Nggak sampai. Jadi kalau misalkan bilangnya nggak diperhatiin ya mungkin dia mau masuk infotainment kali, kejar aja lah. Ya, kasihan dia biar ada kerjaan. Ya nggak ada lah, kalau peringatan mah nggak ada. Kalau bilang kurang perhatian, ya dari mana kurang perhatiannya gitu. Kan yang harus bertanggung jawab bapaknya. Terus kenapa mesti Putri harus repot? Anak-anak saya harus repot gitu lah. Pihak Sule pun telah menantang kepada Teddy untuk bertemu agar permasalahannya dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan pihak Sule pun mengatakan jika dirinya tidak pernah kemana-mana dan mudah untuk diketahui di mana tempat tinggalnya berada. Lalu, seperti apa tanggapan dari pihak Teddy mendengar tantangan Sule tersebut? Iya, welcome, ayo. Misalnya Kang Teddy mau bertemu
Ayo, jangan undang media, terus ngomong, nggak usah. Hubungi saya, datang ke Tambun, saya nggak kemana-mana. Kalau di bawah semua, saya juga udah serahin ke lawyer. Mungkin nanti biar lawyer lah yang ngurus, karena saya udah dibilangnya emang mau fokus ngurusin si Dede aja kemarin itu. Gitu. Jadi emang kalau nantinya takut rame lagi masalah harta gono gini, yang jelas sekarang harta gono gini itu udah apa, ada di Teh Putri gitu aja. Bukan itu sebelumnya harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah memenuhi undangan kantor saya untuk diskusi, untuk bermusyawarah mufakat. Ini mau bagaimana gitu. Ya datanglah, kan saya udah undang. Alamat kantor saya juga jelas. Mau di Braga 21 boleh, Bandung, atau mau di Jakarta juga boleh. Saya ada kantor di Jakarta, di Bandung boleh. Silakan aja. Kan tinggal datang. Kan dia udah nunjuk lawyer juga. Tinggal datang, kita diskusi, kita cari solusi untuk langkah yang terbaik. Saya juga sebagai lawyer juga pengen kasus ini cepat selesai gitu. Kan biar almarhum juga di sana tenang. Kalau ini kan almarhum nggak tenang juga kan. Harta peninggalannya jadi ribut antara anak-anaknya kan, sama anak sama suaminya kan. Jadinya malah jadi bakal banyak isu miring yang beredar gitu. Ya Kang Teddy kasihan lah. Dulu kan kalian juga ingat pada saat almarhum meninggal, kayaknya seluruh Indonesia menyangka bahwa Kang Teddy adalah pembunuh kan. Kan itu mau dinyatakan secara terbuka atau tidak, pada saat itu mungkin banyak yang menuduh bahwa Kang Teddy adalah pelaku kan kasihan juga kan gitu. Udah mah dituduh seperti itu, alhamdulillah memang hasilnya tidak seperti yang masyarakat Indonesia sangkakan kan. Dan di segmen selanjutnya, pihak Teddy pun berharap agar anak-anak dari Lina Zubaidah lainnya tetap memberikan perhatian kepada Delina Bintang Aura Putri. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Sedari awal, pihak Teddy menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin memperjuangkan hak daripada Delina Bintang Aura Putri. Sekedar menanyakan kabar atau video call pun bagi Teddy itu sudah membuat dirinya senang dan bahagia. Maka seperti inilah harapan Teddy untuk buah hatinya, Delina Bintang Aura Putri. Harapannya ya apa ya, kalau buat si Dede ya buat kakak-kakaknya jangan disiapa-siapa juga, karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya, kalau video call atau Zoom atau nanya kabar gitu, itu udah bikin saya seneng gitu. Itu aja sih harapannya, nggak banyak. Kalau buat yang lainnya nggak ada harapan yang aneh-aneh loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumicam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.